Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setiadi dari Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjung Pura. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan suatu teori, yaitu strategi komunikasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian strategi komunikasi. Strategi komunikasi merupakan panduan dan perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, strategi komunikasi harus bisa menunjukkan bagaimana operasionalnya secara taktik harus dilakukan. Rogers dalam Cangara memberikan batasan pengertian strategi komunikasi sebagai suatu rancangan yang dibuat untuk mengubah tingkah laku manusia dalam skala lebih besar melalui transfer ide-ide baru. Menurut seorang pakar perencanaan komunikasi, Middleton dalam Cangara juga membuat definisi dengan menyatakan bahwa strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi, mulai dari komunikator, pesan, saluran, penerima sampai pada pengaruh atau efek yang dirancang untuk mencapai suatu tujuan komunikasi yang optimal. Strategi komunikasi memungkinkan suatu tindakan komunikasi dilakukan untuk target-target komunikasi yang dirancang sebagai target perubahan. Bahwa dalam strategi komunikasi pemasaran, target utamanya adalah bagaimana membuat orang sadar bahwa dia melakukan suatu produk, jasa atau nilai, dan apabila perhatian sudah terbangun, maka target terpentingnya adalah agar orang loyal untuk membeli produk. Misalnya seperti itu. Hubungan masyarakat, perusahaan, atau organisasi dalam menjalankan strategi komunikasi, maka seluruh proses komunikasi harus dipahami sebagai proses mentransformasikan pesan di antara kedua belah pihak. Kedua pihak memiliki kepentingan dalam proses ini dan memiliki pengetahuan yang saling dipertukarkan satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, strategi komunikasi harus mempertimbangkan semua pihak yang terlibat dalam proses komunikasi. Setelah itu ada tujuan strategi komunikasi. Dalam dunia organisasi atau perusahaan, tujuan strategi pada umumnya adalah untuk menentukan dan mengkomunikasikan tahapan-tahapan yang akan dilakukan agar tercapainya tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut. Strategi menggambarkan sebuah arah yang didukung oleh berbagai sumber daya yang ada. Sementara itu, menurut Ronnie Wayne Peace, Brand Peterson, dan M. Dallas Burnett menyatakan bahwa strategi komunikasi memiliki tiga tujuan. Yang pertama, memastikan pesan diterima oleh komunikan. Yang kedua, membina penerima pesan. Dan yang ketiga, kegiatan yang dimotivasikan. Setelah pengertian dan tujuan strategi komunikasi, terdapat juga komponen utama komunikasi. Ada 4 komponen utama komunikasi. Yang pertama, komunikator, pesan komunikasi, media komunikasi, dan khalayak sasaran. Yang utama saya akan menjelaskan apa itu komunikator. Komunikator merupakan pihak yang menjalankan proses strategi komunikasi. Untuk menjadi komunikator yang baik dan dapat dipercaya oleh komunikan atau khalayak sasaran, maka komunikator harus memiliki daya tarik serta kredibilitas yang tinggi. Yang kedua, pesan komunikasi. Pesan yang disampaikan oleh komunikator kepada khalayak sasaran atau komunikan dalam strategi komunikasi pastinya memiliki tujuan tertentu. Tujuan inilah yang menentukan teknik komunikasi yang akan dipilih dan digunakan dalam strategi komunikasi. Dalam strategi komunikasi, perumusan pesan yang baik dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi khalayak sangatlah penting. Pesan yang dirumuskan oleh komunikator hendaknya tepat mengenai khalayak sasaran. Dan yang ketiga, media komunikasi. Kita telah mengetahui dan memahami berbagai pengertian media menurut para ahli. Pengertian media massa menurut para ahli, serta pengertian media sosial menurut para ahli. Kesimpulan dari semua itu, pengertian terkait media adalah bahwa media adalah alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan komunikasi. Yang keempat adalah khalayak sasaran. Dalam strategi komunikasi, melakukan identifikasi khalayak sasaran adalah hal yang penting yang harus dilakukan oleh komunikator. Identifikasi khalayak sasaran disesuaikan dengan tujuan komunikasi. Demikian teori yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.